Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas ya informasi terbaru lagi terkait fitur yang sudah muncul di YouTube Studio Beta. Dan di sini saya akan menjelaskan secara detail ya agar kalian bisa memahaminya dan bisa menggunakan fitur ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya ya dukung channel ini dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nah, di sini kita lanjut aja ya untuk bahas sebenarnya terkait informasi fitur ini sudah ada ya dari tahun kemarin. Dan sempat saya juga udah bahas terkait informasi ini. Cuman waktu itu fitur ini kan belum muncul ya. Jadinya saya belum bisa membahas secara detail tentang fitur ini. Dan akhirnya yang saya tunggu, fitur ini muncul juga ya sekarang di tahun 2022. Dan tentunya ini kabar gembira ya untuk kita, terutama untuk YouTuber pemula yang masih kebingungan atau masih kesulitan dalam meriset kata kunci ataupun dalam mencari kata kunci. Mungkin sebelumnya juga dalam meriset kata kunci pasti kalian sudah tidak asing. Apalagi kalian sering menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Pasti kalian sudah pada tahu lah. Nah, kadang kan aplikasi ini berbayar ya. Jadi kita kurang leluasa. Apalagi kita pengen mencari kata kunci itu sepuasnya ya, secara gratis. Nah, sekarang kalian jangan khawatir. Karena kan sekarang ada fitur baru yang muncul di YouTube Studio Beta, yaitu reset ya. Di situ kita bisa mereset kata kunci ataupun mencari kata kunci sepuasnya secara gratis. Apalagi kan fitur ini bisa digunakan oleh semua channel ya, yang sudah monetisasi ataupun yang belum. Itu bisa menggunakannya. Nah, biar nggak penasaran lagi, di sini kita langsung ya untuk melihat fiturnya. Kita masuk ke YouTube Studio Beta. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke YouTube Studio Beta. Kalian tinggal ketikkan aja di pencarian studio.youtube.com. Nanti kalian akan diarahkan ke sini. Lalu kalau udah, kalian langsung pergi ke bagian analitik. Nah, untuk fiturnya ini ya namanya reset. Nah, yang ini, dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada 3 menu ya. Ada penelusuran seluruh YouTube, ada penelusuran penonton Anda ya atau pemirsa Anda, dan di sini ada disimpan. Saya akan membahas satu-satu dulu ya, biar kalian paham dalam menggunakannya. Di sini yang pertama dulu, penelusuran seluruh YouTube ya. Di sini kalian bisa mencari kata kunci ataupun topik untuk video kamu. Nah, yang pertama ini secara global ya, semua negara. Sama persis kayak Google Trends ya. Pasti kalian udah pada tahu kan? Nah, kalian tinggal masukkan aja kata kunci ataupun topiknya. Misalnya tentang thumbnail YouTube. Nah, nanti akan dimunculkan nih kata kunci yang direkomendasikan ya, ataupun yang sesuai. Nah, ini akan dimunculkan. Dan yang lebih aku suka di sini ada ini ya, ada volume penelusuran YouTube-nya. Nah, ini menunjukkan jumlah orang yang mencari kata kunci itu. Di sini ada indikatornya rendah, sedang, dan tinggi. Kalau di sini tinggi, itu berarti banyak orang yang mencari kata kunci itu. Nah, paham ya sampai sini? Nah, di sini untuk fiturnya sih masih tahap pengembangan ya. Karena di sini untuk negaranya itu untuk Indonesia belum tersedia. Cuman hanya beberapa negara. Di sini kita bisa lihat ada Australia, Kanada, India, dan beberapa negara di sini. Nah, untuk Indonesia belum ada. Nah, semoga aja secepatnya ya untuk bahasa Indonesia atau negara Indonesia itu ada di sini. Karena ini benar-benar membantu banget ya untuk fiturnya. Dan untuk bahasanya juga ini belum ada ya. Bahasa Indonesia belum ada. Di sini cuman ada bahasa Inggris aja. Nah, lihat. Makanya saya mencari kata kunci menggunakan bahasa Inggris. Thumbnail YouTube ya. Nah, itu.
Jadi buat kalian yang mungkin nyari kata kunci menggunakan bahasa Indonesia terus tidak muncul ya, itu karena di sininya belum ada ya bahasa Indonesia. Paham sampai sini ya? Nah itu. Juga kamu bisa atur ya di sini. Sini ada semua pencarian dan kesenjangan konten. Nah untuk sekarang kan kita pilih semua pencarian ya. Berarti nanti semua kata kunci itu muncul. Nah kalau untuk kesenjangan konten itu beda lagi. Nah beda ya. Nah buat kalian yang mungkin belum paham apa sih kesenjangan konten, apalagi saat kamu mencari kata kunci, terus di bagian kata kunci itu di bawah itu ada tulisan kesenjangan konten. Nah seperti ini contohnya. Nah itu apa sih maksudnya? Nah di sini saya akan menjelaskan. Nah kata kunci yang ada kesenjangan konten seperti ini, atau saat kamu mencari di sini terus kamu pilih kesenjangan konten ya, itu artinya kata kunci yang sedikit orang yang menggunakannya tetapi banyak orang yang nyari. Nah paham ya sampai sini? Biar lebih paham kalian bisa baca deh di bagian ini nih. Nah ini kan ada tanda tanya ya. Nah di bagian sini nih kalian bisa baca deh. Nah ini ya bagian ini nih kalian bisa baca nih. Nah ini untuk kalian memahami kesenjangan konten. Nah kalian tinggal baca di sini. Nah itu ya. Dan ini bisa kamu manfaatkan untuk judul di video kamu ataupun konten, karena itu udah terbukti ya. Saya waktu itu sengaja pakai ya, karena waktu itu juga ada fitur baru, yaitu fitur terjemahan komentar YouTube ya. Nah waktu itu saya mau bikin tuh membahas fitur itu. Nah saya cari tuh di penelusuran YouTube ya, dan ternyata ada orang yang nyari tentang fitur terjemahan komentar YouTube. Saya cek ya, saya penasaran banget apakah kata kunci itu ada yang sudah menggunakannya ataupun ada yang sudah membahasnya. Ternyata tidak ada. Di situ saya comot deh kata kunci itu dan saya jadikan judul. Di situ juga saya sertakan di bagian deskripsi. Mulai deh di situ saya bikin konten ya, lalu saya upload. Dan hasilnya luar biasa. Video itu sekarang ranking 1 ya di penelusuran YouTube. Coba deh kamu cek ya di penelusuran fitur terjemahan komentar YouTube. Nah di situ video aku muncul pasti. Nah itu. Jadi paham ya sekarang untuk kesenjangan konten. Dan mohon maaf, di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya di sininya. Mungkin saat kamu lihat video ini, nah ini bahasa Inggris ya. Untuk kamu yang mungkin menggunakan Google Chrome, kamu tinggal atur aja di bagian sini nih. Nah, terjemahan ya. Nah, kalian bisa pahami. Nah, ini ya. Jadi bahasa Indonesia. Nah itu ya, kalian tinggal atur aja. Itu untuk di bagian yang pertama, untuk di bagian penelusuran di seluruh YouTube ya. Di sini ada yang kedua, penelusuran pemirsa Anda ataupun penonton kamu. Nah yang di bagian kedua ini lebih keren karena kita bisa mengetahui kata kunci yang sering dicari oleh penonton kamu ataupun oleh penonton yang sering nonton channel sejenis atau channel yang sama dengan kamu. Nanti kata kuncinya akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini ya. Dan ini juga bisa kamu jadikan untuk topik video kamu selanjutnya. Nah, itu. Mungkin saat kamu sedang mencari kata kunci, lalu di situ ada kata kunci yang mungkin kurang kamu pahami, apalagi untuk bahasa asing ya. Nah di situ kalian bisa klik aja untuk kata kuncinya. Misalnya nih. Nah yang ini ya, misalnya yang ini. Nah nanti kamu akan diarahkan dan di sini kamu akan paham untuk kata kunci itu. Nah itu ya. Di sini kita kembali. Dan di sini juga kamu bisa tekan titik 3 ya. Yang ini nih. Nah di sini kamu bisa masuk ke Google Trends.
Di sini bisa menyimpannya, bisa menghapusnya, ataupun melaporkannya. Nah, itu ya. Di sini yang ketiga ada disimpan ya. Di sini disimpan. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan kata kunci yang sudah kamu cari. Nah, untuk menyimpannya mudah. Misalnya kamu pengen nyimpan dari penelusuran di seluruh YouTube ataupun dari penelusuran pemirsa Anda. Nah, caranya mudah. Misalnya di sini kalian mau simpan kata kunci yang ini. Kalian tinggal klik aja. Klik aja. Nah, seperti ini. Misalnya untuk di bagian ini juga, di penelusuran di seluruh YouTube ya. Misalnya yang ini, yang ini, yang ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, di bagian disimpan. Nah, ini kata kuncinya ada ya. Nah, untuk kalian yang pengen menghapusnya mudah. Kalian tinggal klik aja lagi. Nanti akan hilang. Nah, itu ya untuk menggunakan fiturnya. Semoga ini bisa membantu untuk kalian. Dan gimana nih menurut kalian tentang fitur ini? Kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.